Selamat pagi, siang, sore, atau malam para dosen yang saya hormati. Sekarang saya akan melakukan presentasi dari hasil perancangan SDI 3 Office kantor Fajar Paper. Fajar Paper merupakan kantor yang terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 30 RT 2 RW 8 di Kota Jakarta Pusat. Fajar Paper merupakan produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia dengan produknya yang meliputi kraftliner board, corrugated medium paper, dan coated duplex board. Fajar Paper juga merupakan perusahaan masa depan, terutama dalam cara berpikirnya yang diterapkan dalam menjalankan usahanya. Melalui konservasi energi dan lingkungan di sekitar perusahaan, bahkan produk Fajar Paper dihasilkan berasal dari 100% kertas daur ulang. Dan semua kebutuhan energi mesin-mesin dipenuhi melalui pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan. Fajar Paper memiliki misi untuk menjadi perusahaan penghasil kertas industri berskala dunia dan misinya untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen kertas kemasan terdepan di Indonesia. Berikut secara singkat menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Fajar Paper. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada narasumber, diketahui bahwa Fajar Paper merupakan kantor administrasi yang terdapat 141 pekerja di dalamnya, yang terdiri dari 1 direktur finance, 11 manajer, 122 karyawan, 6 office boy, dan 1 resepsionis. Berikutnya akan menuju ke set analisis, di mana lokasinya adalah di JB Tower atau Jakarta Box Tower. Jakarta Box Tower terletak di Jalan Kebon Sirih nomor 48-50 di Jakarta Pusat, dengan view utamanya yang menghadap ke utara, yaitu adalah Monumen Nasional atau Monas. Diperlihatkan juga ada simulasi arah matahari pada pukul 7 pagi yang terbit dari arah timur dan membuat arah bayangan yang jatuh pada arah barat. Kemudian ada juga pada pukul 1 siang yang menunjukkan arah bayangan yang jatuh tepat di bawahnya, dan pada pukul 5 sore yang terbenam pada sisi barat dan menunjukkan adanya bayangan pada sisi timur. Lalu terpilihnya lantai 11 low zone dan dilakukan beberapa analisa. Yang pertama adalah akses dan mobilitas yang mudah, harga sewa yang lebih murah, mudah saat evakuasi, namun view keluar gedung tidak sebagus lantai di high zone. Lantai low zone atau lantai 11 ini itu memiliki luas total 1.5,715 meter persegi, serta kebutuhan luas dan tambahan dari 20% sirkulasi di 964,8 meter persegi, serta memiliki sisa luasan area untuk sirkulasi di 40,915 meter persegi. Berikut, setelah adanya hasil wawancara terhadap narasumber, terdapat 7 poin utama permasalahan dalam kantor. Yang pertama, interior ruangan belum mendukung keperluan fisik dan psikologis dari karyawannya. Yang kedua, ruang interior juga belum dapat memaksimalkan keperluan fokus karyawan saat bekerja. Yang ketiga, ruangan interior juga belum memberikan fasilitas untuk penyimpanan berkas dokumen dan barang pribadi. Yang keempat, sirkulasi ruang gerak minimum juga belum terpenuhi dengan baik. Yang kelima, masalah akustik juga belum terselesaikan. Yang keenam, penanganan terkait penyebaran COVID-19 belum terancang baik dalam kantor. Dan yang ketujuh adalah area kantor interior juga belum mencerminkan karakteristik dan latar belakang dari perusahaan Fajar Paper. Berikutnya akan masuk ke interior habits atau kebiasaan interior yang diambil dari data berdasarkan wawancara terhadap narasumber. Yang kemudian kebiasaan-kebiasaan ini digabungkan dan dibuat menjadi keyword dalam perancangan. Yang pertama adalah transition, diambil dari pergeseran sistem manajemen, yang semulanya menggunakan sistem kekeluargaan dan kemudian beralih ke profesional. Continuity, diambil berdasarkan sistem produksi kardus duplex yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Paper folding atau origami diambil dari bentukan kardus yang dilipat dari produk Fajar Paper. Clean spacious diambil dari peraturan kebiasaan meninggalkan meja dengan kondisi yang bersih. And yang terakhir adalah fokus, diambil dari aktivitas kebutuhan karyawan dan visi misi dari perusahaan. Berikutnya sekilas tentang mood board yang dikaitkan dengan keyword dalam perancangan, yaitu transition, continuity, paper folding atau origami, clean, spacious, dan fokus. Dan berikutnya juga mengenai material board, diperlihatkan dan dikaitkan juga dalam keyword dalam perancangan. Ada transition, continuity, paper folding atau origami, clean, spacious, dan fokus juga. Berikutnya, penjelasan singkat mengenai konsep yang akan diterapkan dalam perancangan. Yang pertama adalah citra untuk menciptakan ruangan yang semi-open space, cerah dan luas, serta partisi yang tipis. Warna dari logo produk brand, serta adanya penggunaan warna natural dan netral. Bentuk, menggunakan bentuk-bentuk lipatan kertas dan garis tegas dari adanya produk Fajar Paper. Material, menggunakan akustik untuk menahan suara dan transparan agar dapat membiaskan cahaya, serta yang dapat menciptakan garis tegas. Pencahayaan, memberikan cahaya yang cerah, merata, dan di suhu 5000 Kelvin ke atas, dan memanfaatkan masuknya cahaya natural. Penghawaan, menggunakan suhu normal di 24 derajat Celcius untuk kebutuhan manusia.
Ergonomi, jarak minimal untuk 1.800 mm sirkulasi utama dan 1.500 pada sirkulasi sekunder. Dan untuk akustiknya adalah material lantai, ceiling, dan dinding yang dapat meredam suara, serta tambahan dari akustik partisi. Berikut adalah penerapan pada layout-nya. Di sini general layout dibuat sengaja agar terlihat simetris dengan memanfaatkan adanya bukaan pada fasad gedung JB Tower. Bertujuan untuk semua karyawan dapat mendapatkan sinar matahari dan pemandangan luar gedung. Penempatan close office juga berdekatan pada fasad gedung agar bertujuan untuk mendapatkan pencahayaan dan pemandangan luar gedung. Dengan penerapan yang sedikit berbeda, yaitu penggunaan material partisi gypsum setinggi 1.500 mm dari lantai dan dari ketinggian 1.500 mm ke ceiling menggunakan material kaca. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan privasi ke dalam area close office, namun tetap memberikan peluang untuk cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Menerapkan adanya 3 pintu akses menuju koridor yang membentuk kantong ruangan. Jadi kantong-kantong ruangan ini berfungsi untuk mendukung dan menampung jalur evakuasi pada saat berdesakan dan ramai. Dan setiap pintu akses juga sudah disejajarkan dengan akses core building, sehingga mempermudah jalur evakuasi. Dapat dilihat di sini adanya lift lobby utama yang berhadapan langsung dengan area resepsionis, lift eksekutif yang berhadapan langsung dengan area executive lounge, dan lift service serta tangga darurat yang berhadapan langsung dengan area service lounge. Berikutnya penerapan layout general terhadap keyword. Yang pertama transition. Di sini adanya perbedaan ambience pada setiap ruangan yang pada saat masuk dan dirasakan. Kemudian continuity dari bentukan jalur sirkulasi utama yang pada core building yang menyatu terus tanpa terpisah, serta adanya beberapa elemen bentuk warna yang terus menyatu dan diterapkan di setiap ruangannya. Lalu adanya paper folding dibentuk dari bentukan lipatan kertas pada area resepsionis dan sekeliling area kerja. Paper folding ini diambil dari tegasnya atau bentukan dari lipatan kardus duplex yang kemudian dimanipulasi dalam bentuk bidang yang lurus, sehingga dapat menciptakan kontur dan bentuk yang berbeda pada satu bidang, dan menciptakan seakan-akan kertas yang dilipat. Dan clean dari sini itu adalah penggunaan warna netral dan pemberian warna kesan yang lebih terang pada ruangan. Difokuskan pada sudut pandang yang jelas terhadap jalur evakuasi dan jalur sirkulasi utama. Serta dalam fokus ini juga diperlihatkan dalam akustiknya, yaitu pemisahan ruangan-ruangan sumber bising seperti area printer, dan area dry pantry yang kemudian digabungkan dan dipisahkan dari area kerja. Dan juga penggunaan material-material seperti rock wool dan material peredam suara pada lantai, dinding, dan ceiling. Dan spacious diambil dari alur sirkulasi dengan lebaran 1,8 meter untuk mempermudah jalur evakuasi. Berikutnya akan masuk ke 3D aksonometrinya yang dibagi menjadi 4 area utama. Yang pertama adalah area kerja utara yang mengatur keuangan eksternal, lalu menuju ke close office, area close office di bagian barat yang terdiri dari manager area, service lounge, printer room, dry pantry, serta service room. Lalu ada juga area kerja selatan yang mengatur keuangan internal. Serta yang terakhir adalah area close office bagian timur yang terdiri dari reception area, executive lounge, large meeting room, internal meeting room, manager area, director area, dan IT department. Berikutnya akan masuk ke penerapan konsep dalam perspektifnya. Di sini perspektif menuju pintu depan kantor dari flow zone. Dan warna dinding yang menyerupai ceiling existing. Dibentuknya juga dinding partisi yang menekuk ke dalam untuk mempertahankan atau mendukung dari keyword paper folding. Lalu pemilihan warna natural dan netral dari brand logo, serta adanya penempatan pintu depan yang berhadapan langsung, sehingga sudut pandangnya jelas saat keluar lift dan mudah diakses, untuk mendukung keyword clean, spacious, dan fokus. Berikut akan masuk ke perspektif reception area 1. Di sini perspektif receptionist dari arah lobby lift. Adanya perubahan ambience yang lebih kompleks di sini dari elemen dinding, ceiling, dan meja, sebagai implementasi konsep bentuk juga dari paper folding atau lipatan kertas yang diimplementasikan. Memberikan bentuk yang seakan-akan seperti kertas yang dilipat. Lalu fokus pada ruangan ini tertuju pada area meja resepsionis dan back panelnya. Berikut adalah reception area 2. Di sini merupakan perspektif menuju area kerja sisi utara yang perubahannya fokus pada pintu masuk. Dan terdapat list besi dengan finish cat emas sebagai aksen penanda akses pintu. Berikutnya adalah reception area 3, di mana perspektif ini menuju area kerja sisi selatan. Perubahan fokusnya terdapat pada pintu area tunggu dan list besi dengan finish cat emas sebagai aksen penanda akses pintu. Berikutnya sekilas mengenai section elevation dari front office dan reception area.
Berikutnya adalah perspektif dari eksekutif launch area. Di sini perspektif eksekutif launch area mengarah ke area utara. Perubahan fokusnya terdapat pada elemen dinding yang menerapkan garis bantu lipatan kertas dari konsep bentuk. Namun, dengan konsep yang sama dengan pendekatan yang berbeda, yang dengan melakukan kemiringan pada satu sisi agar memberikan kontur atau perbedaan juga, namun tidak melakukan pelipatan. Berikutnya akan masuk ke service launch area. Di sini perspektif service launch area mengarah ke area kerja selatan. Perubahannya fokus pada elemen dindingnya juga yang menerapkan garis bantu lipatan kertas dari konsep bentuk. Penerapannya sama dengan eksekutif launch, namun karena adanya kedua dinding yang menyatu, menciptakan kesan yang menyambung dan berbeda. Berikutnya adalah working area 1. Perspektif di sini area kerja sisi utara yang mengarah ke barat. Perubahan fokus terdapat pada elemen partisi dengan lipatan kertas dari konsep bentuk. Penggunaan juga lantai karpet dan vinil untuk akustiknya. Berikutnya di sini ada working area 2, perspektif area kerja sisi selatan yang mengarah ke barat. Perubahan fokus pada elemen dinding partisi yang menerapkan bentuk lipatan kertas dari konsep bentuk untuk antisipasi COVID dan akustik. Penggunaan partisi ini sengaja tidak sampai full, sampai ceiling, dan tipis untuk memberikan kesan ruangan yang lebih semi open space. Working area 3, perspektif area sisi area selatan yang mengarah ke barat. Ini perubahan fokusnya terdapat pada alur sirkulasi utama, yang dimana berjarak 1800 mm. Terdapat penerapan garis bantu juga lipatan pada bagian dinding kanan yang kemudian diembos untuk dapat menonjolkan garis-garis tegas dan diagonal. Working area 4, perspektif area kerja sisi selatan yang mengarah ke barat. Perubahan fokusnya terdapat pada alur sirkulasi dan area kerja yang melakukan telepon berjarak 800 mm. Penggunaan lantai karpet dan vinil, serta adanya panel partisi yang membentuk kertas lipatan untuk dapat memantulkan dan meredam suara, baik dari alur sirkulasi utama maupun pada area kerja pada saat aktivitas menelpon. Berikut adalah section elevation dari working area. Berikutnya adalah penerapan konsep ke dalam receptionist desk yang dibagi menjadi 4 aspek pertama. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi di sini itu untuk mendata menggunakan komputer, kertas, serta penyimpanan berkas dokumen dan barang pribadi, serta untuk menerima dan melayani tamu. Untuk ergonomisnya menggunakan ukuran lebar kaki 800 mm, kedalaman kaki 600 mm, ketinggian meja 750 mm, dan area kerja selebar 1100 mm yang sudah menggunakan keperluan lebar minimal. Dalam teknisnya menggunakan sistem knockdown dan pemanfaatan pemakaian lembaran plywood pada area depan resepsionis. Dan bagian estetisnya menerapkan bentuk seperti kertas terlipat pada bagian depan meja resepsionisnya. Berikutnya penerapan dalam workstation. Dibagi menjadi 4 aspek utama, yaitu fungsi, bekerja menggunakan komputer, kertas, serta penyimpanan berkas dokumen dan barang pribadi. Untuk ergonomisnya juga menggunakan ukuran minimum, standar minimum untuk keperluan aktivitas. Serta di teknisnya menggunakan sistem knockdown dan pemanfaatan pemakaian lembaran plywood di setiap modulnya. Serta ada juga estetis, menerapkan bentuk seperti kertas terlipat pada area partisi depan meja. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih.